Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, dalam RHI kali ini kita akan angkat tema yang penting pada saat ini secara kontekstual, sangat penting, yaitu tetap tenang di tengah masalah. Tetap tenang di tengah masalah. Saudara, tema ini kelihatannya tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kita tetap tenang di tengah masalah? Ketika ada gejolak politik, ketika ada teror bom misalnya, ya, teror bom, lagi kebaktian keluar lalu ada teroris masuk, bler. Ada masalah ekonomi misalnya, cicilan harus jalan, pemasukan berkurang, sementara tidak ada jalan lain. Bagaimana mungkin tetap tenang? Atau kita bukan soal ekonomi, bukan soal teroris, tapi mungkin soal masalah keluarga. Yang ini belum selesai, yang itu datang, yang ini kemudian ada persoalan lagi di tempat kerja dan seterusnya. Bagaimana kita menjadi tenang? Saudara, saya beritahu, tema kita ini penting dan nanti kita akan soroti dari firman Tuhan, yaitu tetap tenang di tengah masalah. Tetap tenang di tengah masalah. Yang pertama, kita akan belajar dari kitab Pemazmur yang ditulis pada pasal 55, yaitu dari Daud. Saudara tahu, Daud seorang gembala yang kemudian berproses dan akhirnya dia menjadi panglima atau senopati perang dan berproses lagi dan terakhir dia menjadi raja. Banyak masalah negara, masalah keluarga, masalah intern, dan seterusnya. Kita belajar Mazmur 55 ayat 7 dan 8. Mazmur 55 ayat 7 dan 8. Yang demikian sabdanya. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Saya ulangi ayat 78. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Saudara, kunci hidup bukan ada masalah atau tidak, bukan pada dompet tebel atau tipis, bukan pada uang, bukan. Tapi pada sikap menghadapi masalah. Dikatakan di sini adalah ketenangan. Sehingga Daud mengatakan, kalau aku punya sayap, aku akan cari tempat yang tenang. Dikatakan aku akan ke padang gurun yang hening dan tenang. Ketenangan menjadi kunci. Saudara, ada yang bisa mengendarai atau setir mobil, ya banyak ya bisa ya. Dan saudara tahu, seringkali kecelakaan itu terjadi karena kita kurang tenang, kurang konsentrasi, bahkan kadang gugup. Sudah begitu, wah malah kecelakaan. Tapi kalau tenang, itu kuncinya. Maka yang penting adalah tenang. Mazmur 55 ayat 7 dan 8. Ini kata kunci yang penting, yaitu tenang. Tetap tenang. Apakah masalah kita lalu sudah selesai? Tidak. Masalah akan tetap ada. Kita akan tetap menghadapinya. Tapi, ya, kalau hati kita tenang, kita bisa berpikir jernih. Kita bisa merancang hal. Kita bisa memperhitungkan dan lalu membuat putusan dengan hati yang jernih, yang tenang. Maka
Pertama adalah ketenangan itu menjadi syarat mutlak, ditulis oleh Mazmur 55 ayat 7 dan 8. Yang kedua, kita akan baca pada Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Dikatakan begini, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saya ulangi, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yesaya 30 ayat 15. Yang penting, orang yang mampu bersikap tenang akan dapat menghadapi segala persoalan. Orang yang mampu bersikap tenang akan mampu menghadapi segala persoalan. Saudara, saya senang wayang. Ya, di cerita wayang itu banyak cerita. Ya, salah satu cerita itu ada perang besar antara Pandawa dan Kurawa. Dan banyak yang sakti-sakti muncul, misalnya dari pihak Kurawa. Ada yang muncul dan ini pasangan yang hebat. Kalau satunya mati oleh gada Werkudara, lalu satunya lagi melompati, satunya hidup lagi. Pukul ini melompati, hidup lagi, dan tidak bisa dikalahkan. Dan dengan tenang, Bathara Kresna mengamati. Dan dia lihat. Dan ketika Bima itu datang menceritakan bahwa kesulitannya luar biasa karena senopati dari pihak musuh itu sakti, tidak bisa mati. Dan Kresna bertanya, jadi kalau kamu bunuh yang satu, satunya yang lompati? Iya, betul. Kalau satunya kamu bunuh, satunya juga lompati lalu hidup lagi? Betul. Begitu bertubi-tubi? Iya, betul. Baik. Itu karena kamu bunuh satu persatu. Bagaimana kalau dua orang ini dibunuh sekaligus dalam peperangan, saudara ini? Dan Bima sudah tahu maksudnya. Dia maju lagi. Kemudian dipeganglah dua senopati itu. Dan kemudian tidak ditusuk dengan kuku Pancanaka, tapi dia pegang kepalanya. Kemudian dia adu kumbo, dibenturkanlah dua kepala. Bus! Dan kedua senopati meninggal. Tenang. 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 Saudara, begitu juga ketika ada peperangan dan itu terjadi antara Burisrawa dan Setyaki. Sama. Wah, Setyaki itu sebetulnya hebat juga. Cuma dia kalah perkasa, kalah kuat. Maka dia dipegang, dipiting begitu, dia dan dia tidak bisa gerak. Waduh, bunuhlah aku, waduh, gitu. Dan si Burisrawa, gitu kan? Kresna tahu. Dia amati dari jauh, tenang. Dan dilihatnya Arjuna yang baru saja kehilangan anaknya, si Abimanyu, yang tewas di medan laga. Kresna kemudian mendatangi Arjuna. Adikku Arjuna, kamu senopati, kamu harus tetap konsentrasi. Aku tahu kamu sedih karena kematian anakmu, tapi kamu harus bisa mengembalikan konsentrasimu karena peperangan ini belum usai. Dan salah satu dari kita lemah, lemahlah kita semua. Aku sudah konsentrasi, tidak percaya. Aku sudah belajar untuk kembali supaya memiliki konsentrasi, tidak percaya. Kemudian diambil, coba ini. Diambil rambut ya. Nih, coba, kamu bisa tidak putusin ini dengan panahmu? Saudara, Arjuna mengambil dia panah, dan kemudian diarahkanlah itu. Saudara tahu, ini strategi Kresna. Karena apa? Karena Kresna tahu di sana Setyaki sedang keteteran, nyaris kalah. Dan rambut itu diarahkan tepat pada musuh, baunya Burisrawa. Dan Arjuna mengambil itu panah, kemudian di paske itu putus ini.
dan panah itu melaju, dan ini tangannya Burisrawa kena. Wah, Setyaki bisa lepas. Baru dia bunuh Burisrawa. Saudara, saya cuma mau katakan bukan soal bunuh-bunuh ya. Saya cuma mau katakan betapa pentingnya tenang, karena tenang itu bisa mengamati situasi. Tenang itu bisa kita membuat pikiran-pikiran jernih. Tenang itu juga bisa membuat kita bikin putusan-putusan yang benar, bukan yang ngawur gitu. Tenang. Ini. Oleh sebab itu benar dikatakan bahwa orang yang tenang itu yang mampu mengatasi segala persoalan. Yesaya 30 ayat 15. Tinggal tenang dan percaya. Tenang. Tenang. Yesaya 30 ayat 15 dikatakan ini, tinggal tenang. Nah, oleh sebab itu mari kita belajar. Mudah? Enggak, saudara. Saya bilang enggak mudah. Karena saya juga manusia, saya juga punya pergumulan, saya juga punya masalah, saya juga punya persoalan yang berat. Dan hari ini saya belajar dari firman Tuhan ini, saudara-saudara, supaya aku menjadi tenang. Tenang. Jadi renungan ini tidak hanya untuk Bapak, Ibu, dan Saudara, tapi juga untuk diriku, untuk belajar tenang. Oke, ayat yang ketiga, kita akan lihat dari 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan di ayat ini begini. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Oke? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Secara apa artinya? Ya tetap tenang, cuma ditambahkan satu hal yang penting, yaitu supaya kamu dapat berdoa. Berdoa yang dimaksud upaya, tapi juga memohon. Memohon, tapi juga upaya. Saudara tahu, iman pasti dengan perbuatan. Begitu juga ini, maka ada aspek penting yang muncul di sini, yaitu tentang berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7. Berdoa, tapi juga berusaha. Berbuat sesuatu, tapi juga berdoa. Ini dua sisi dari mata uang yang sama, berdoa. Nah, supaya menjadi tenang, syaratnya satu. Dari Mazmur 55, 7 ayat 8, menyadari bahwa ketenangan itu bukan situasi, tapi tekad, niat. Ini penting. Yang kedua, dari Yesaya 30 ayat 15, ketenangan itu tidak hanya penting, tapi kunci untuk kita bisa menyelesaikan dari masalah. Lalu yang terakhir, 1 Petrus 4 ayat 7, ketenangan itu bisa dihasilkan kalau kita membina relasi. Sumber ketenangan yaitu Tuhan, tentu dengan berdoa. Nah, silakan. Maka 3 poin ini sadari bahwa itu dasar, kunci itu adalah kunci ketenangan. Doa itu adalah sumber ketenangan, yaitu penyertaan Tuhan. Coba dihayati hal ini, saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dari firman Tuhan hari ini kita dapat 3 kunci tentang ketenangan ya. Dan kita tahu tentang apa itu ketenangan dan fungsinya, bahkan dari mana ketenangan itu muncul, yaitu dari Tuhan. 3 hal tadi. Saudara, saya berharap di tengah situasi yang seperti apapun dalam hidupmu, dalam hidup kita, di dalam hidup keluarga kita, bahkan di dalam hidup bangsa dan negara kita, maka mari sebagai orang beriman, saya mengundang kita, mengajak ya, supaya kita belajar untuk tetap tenang. Supaya apa? Supaya kita mampu menyelesaikan masalah. Dan itu kuncinya. Dan itu harus dihayati benar. Dan itu terjadi karena penyertaan Tuhan. Maka jangan lupa berdoa. Saudaraku,
Dengan firman Tuhan yang indah hari ini, saya mengajak kita jangan gampang putus asa ya. Meskipun ini memang kita punya banyak masalah, tidak hanya ekonomi, tidak hanya sakit penyakit, tidak hanya relasi, tapi juga ancaman teroris. Ancaman teroris. Maka tetaplah tenang. Tetaplah tenang, tetaplah tenang, dan yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami untuk memiliki kesadaran bahwa ketenangan itu mendasar. Berkatilah kami supaya kami menghayati bahwa ketenangan itu kunci untuk bisa menyelesaikan sesuatu. Tuhan, tolonglah kami untuk memahami bahwa ketenangan itu bersumber dari Tuhan. Maka kami harus berelasi dengan Tuhan, antara lain dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk perenungan pada saat ini. Semoga kami semua, bahkan yang sedang mengikuti program ini, Tuhan berkati untuk memiliki ketenangan di dalam Tuhan. Demi Kristus pengantara kami mohon, kabulkanlah doa kami. Amin.